Halo Perkasa Partner, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga semangat ya menghadapi isu terbaru yang ada di Indonesia saat ini, yaitu efisiensi anggaran 2025. Yap, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang cukup bikin geleng-geleng kepala kita semua, tapi juga yang paling penting banget untuk kita pahami bareng-bareng, apalagi kalau bukan soal efisiensi anggaran tahun 2025 yang lagi jadi bahan perbincangan yang sangat hangat di sektor konstruksi. Bayangin aja, saat ini kementerian kita PUPR yang biasanya jadi motor penggerak proyek-proyek besar di Indonesia baru saja mengumumkan pemotongan anggaran sebesar 81 triliun. Kalian gak salah dengar, 81 triliun. 81 triliun itu kalau kita bayangkan bakalan setara dengan harga beberapa pulau kecil kalau digabungin jadi satu loh. Nah, tapi pertanyaannya nih Perkasa Partner, apakah ini artinya proyek-proyek infrastruktur nasional bakalan lumpuh akibat kebijakan ini, atau mungkin aja ada cara lain untuk tetap jalan tanpa harus mengorbankan kualitas dan juga target-target besar yang sudah direncanakan? Tapi tenang aja Perkasa Partner, video ini nggak bakalan bikin kita panik atau juga mikir negatif. Kita bakalan bedah lebih dalam, analisis apa sih dampak nyata dari kebijakan ini buat para pelaku konstruksi seperti kita. Jadi, siapkan diri kalian ya, karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Oke, mari kita mulai di chapter 1, yaitu mengenai gambaran besar efisiensi anggaran di tahun 2025. Efisiensi anggaran di tahun 2025 yang dicanangkan melalui Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 menjadi salah satu kebijakan paling besar yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat, terutama oleh mereka-mereka yang bekerja di sektor konstruksi. Nah, kenapa sih pemerintah sampai bikin kebijakan ini? Jadi jawabannya itu sederhana, yaitu kondisi ekonomi global masih belum sepenuhnya stabil dan pemerintah merasa perlu menekan pengeluaran negara agar lebih hemat. Nah, dana yang dihemat ini nantinya akan dialihkan untuk membiayai hal-hal yang dianggap prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan juga program penanganan kemiskinan. Jadi intinya ini adalah upaya dari pemerintah kita untuk menjaga keuangan negara agar tetap sehat di tengah tantangan ekonomi yang lagi ada di dunia ini. Nah, kalau kita lihat angkanya, total penghematan anggaran nasional dari seluruh kementerian dan juga lembaga mencapai 256,1 triliun. Angka ini bukan main-main loh. Bayangkan saja jumlah segitu bisa digunakan untuk membangun ribuan sekolah, rumah sakit, atau bahkan jalan tol baru. Dari total penghematan tersebut, salah satu kementerian yang paling terdampak adalah Kementerian PUPR. Sebelum pemotongan, kementerian ini tuh mendapatkan alokasi anggaran sebesar 110 triliun. Namun setelah efisiensi anggaran mereka berkurang drastis hingga tersisa sekitar 29,57 triliun. Artinya, ada pemotongan sekitar 81 triliun atau sekitar 73% dari anggaran yang semula. Nah, mari kita bayangkan bersama bagaimana dampaknya. Dengan anggaran yang begitu minim, banyak orang mulai bertanya-tanya bagaimana mungkin Kementerian PUPR bisa melanjutkan proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol, bendungan, atau juga rumah susun. Apakah ini juga berarti proyek-proyek strategis nasional itu bakalan melambat atau bahkan berhenti? Di satu sisi, kebijakan ini tuh memang punya tujuan baik ya, yaitu menjaga kestabilitas keuangan negara. Tapi di sisi lain, pelaku industri konstruksi, pekerja lapangan, hingga masyarakat luas pasti merasakan dampaknya. Pertanyaannya sekarang nih, apakah ada cara lain untuk tetap produktif meski anggaran sangat terbatas? Atau kita harus bersiap menghadapi perlambatan pembangunan infrastruktur secara signifikan? Ini yang perlu kita cermati lebih dalam lagi. Mari kita bahas di chapter selanjutnya.
kita masuk ke chapter selanjutnya, yaitu dampak langsung pada sektor konstruksi. Dari pemotongan anggaran sebesar 81 triliun di Kementerian PUPR ini, tentu saja bukan hal yang bisa dianggap enteng ya. Dampaknya langsung terasa di sektor konstruksi. Dan ini bukan cuma soal angka-angka yang ada di atas kertas saja. Bayangkan saja banyak proyek strategis nasional yang sudah direncanakan dengan matang tiba-tiba harus tertunda atau bahkan terancam mangkrak karena minimnya dana. Ini seperti kita sedang membangun rumah, tapi di tengah jalan bahan bangunannya itu habis. Padahal fondasi itu sudah dibuat. Akibatnya apa? Ya semua rencana jadi berantakan kan? Di sisi lain, pengurangan anggaran ini tuh juga berdampak pada peluang kerja. Kontraktor kecil dan juga menengah pasti mereka akan kesulitan mendapatkan tender baru. Karena ya emang jumlah proyeknya yang tersedia itu berkurang drastis. Alhasil apa? Ya pasti banyak perusahaan konstruksi yang akhirnya itu harus melakukan PHK kan. Kemudian buruh bangunan, arsitek, hingga pekerja lapangan juga menjadi korbannya. Ini tuh bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah sosial karena keluarga-keluarga mereka tuh pasti akan ikut terdampak juga. Bagaimana menurut kalian? Terus pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita lakukan analisis mendalam di chapter 3. Dari perspektif SMS Perkasa, kebijakan efisiensi anggaran 2025 ini tuh memang menimbulkan banyak pertanyaan besar. Apakah langkah pemotongan anggaran sebesar 81 triliun itu benar-benar efektif untuk jangka panjang? Jawabannya itu tidak sesederhana hitam dan juga putih aja. Di satu sisi, penghematan anggaran itu bisa membantu pemerintah menjaga stabilitas fiskal negara, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Namun di sisi lain, dampak langsung dari kebijakan ini terhadap sektor konstruksi dan juga masyarakat luas tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, kebijakan ini justru bisa memperlambat pembangunan infrastruktur yang sudah jelas menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apakah ada alternatif lain selain pemotongan anggaran besar-besaran? Kalau menurut kita ya tentu saja ada ya. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan itu adalah mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dengan cara meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam proyek-proyek infrastruktur. Oke, misalnya nih, dengan memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana agar tidak terjadi pemborosan atau terjadi korupsi. Selain itu, pemerintah juga bisa mencari sumber pendanaan alternatif, seperti melibatkan banyak investasi swasta atau kerjasama publik swasta, atau yang kita sering sebut dengan PPP, Public Private Partnership. Nah, dengan cara-cara ini, beban anggaran negara itu bisa dikurangi tanpa harus mengorbankan proyek strategis. Namun, di balik tantangan besar ini, ada juga potensi positif yang bisa digali. Jadi kebijakan ini itu bisa menjadi momentum untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan proyek. Misalnya ya, pelaku konstruksi dipaksa untuk berpikir kreatif, mencari cara baru agar proyek tetap berjalan meski anggaran itu terbatas. Ini juga bisa memacu efisiensi biaya operasional di sektor konstruksi, seperti menggunakan teknologi digital untuk mempercepat proses perencanaan dan juga pengawasan proyek. Namun, penting untuk diingat bahwa kebijakan ini tuh juga harus disertai dengan langkah-langkah mitigasi yang juga jelas. Pelaku industri, terutama kontraktor kecil dan juga pekerja lapangan, butuh perlindungan agar tidak terlalu terdampak oleh pemotongan anggaran. Misalnya, pemerintah bisa memberikan insentif pajak atau juga bantuan modal bagi kontraktor kecil, serta program-program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja agar mereka tetap kompetitif meskipun itu berada di masa-masa sulit. Tanpa langkah mitigasi yang tepat, kebijakan ini itu bisa beresiko memperburuk kondisi sektor konstruksi dan juga memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oke, sekarang kita masuk ke chapter selanjutnya. Gimana sih cara, solusi, dan juga strategi untuk kita tetap bertahan di situasi seperti ini? Di tengah tantangan besar akibat pemotongan anggaran, pelaku konstruksi seperti kita ini tidak bisa hanya berpangku tangan. Ada beberapa langkah praktis yang bisa diambil untuk bertahan dan juga bahkan berkembang di masa-masa yang sulit ini.
Pertama, melakukan diversifikasi usaha. Jika proyek pemerintah itu semakin terbatas, kita tidak ada salahnya melirik sektor lain seperti properti swasta atau jasa renovasi bangunan. Misalnya ya, banyak masyarakat saat ini tuh membutuhkan layanan renovasi rumah atau pembangunan gedung yang skalanya mungkin nggak terlalu besar seperti skala proyek pemerintah ya. Tapi dengan masuk ke pasar ini, kontraktor bisa tetap mendapatkan pendapatan meski proyek pemerintah itu semakin berkurang. Yang kedua, yaitu melakukan optimalisasi teknologi. Nah, hal ini juga bisa menjadi solusi efektif untuk menekan biaya operasional. Teknologi seperti BIM atau aplikasi manajemen proyek digital bisa membantu meningkatkan efisiensi kerja. Contohnya, dengan menggunakan software perencanaan, waktu pengerjaan proyek itu bisa lebih cepat. Nah, material yang digunakan juga bisa lebih hemat dan juga risiko kesalahan itu bisa diminimalkan. Ini tuh adalah cara yang cerdas untuk tetap kompetitif meski anggaran kita itu semakin terbatas. Selain itu, kita juga bisa melakukan kolaborasi antar pelaku industri yang bisa menjadi pertimbangan. Alih-alih bersaing sendiri-sendiri, kontraktor kecil dan juga menengah bisa membentuk konsorsium untuk bersama-sama mengikuti tender besar. Dengan bergabung, mereka itu bisa saling melengkapi keahlian dan juga sumber daya, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan proyek strategis. Nah, kolaborasi seperti ini tuh tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat jaringan industri. Terakhir, pesan penting untuk kita semua yaitu kita harus tetap optimis dan juga terus beradaptasi. Perubahan memang tidak selalu mudah ya, tapi di balik setiap tantangan pasti ada aja peluang. Dengan strategi yang tepat dan juga sikap yang pantang menyerah, kita bisa melewati masa sulit ini bersama-sama. Ingat, sejarah membuktikan bahwa yang bertahan bukanlah yang terkuat, tetapi yang paling bisa beradaptasi. Jadi mari kita hadapi masa depan dengan semangat yang terus berkobar. Oke, kalau gitu sekian pembahasan kita kali ini ya Perkasa Partner. Anyway, semoga video ini itu bisa memberikan wawasan dan juga inspirasi bagi kita semua selaku pelaku konstruksi. Jika kalian ingin mengetahui secara lengkap mengenai tantangan dan juga peluang konstruksi di tahun 2025 ini, kalian bisa membacanya secara lengkap di Outlook Konstruksi Indonesia 2025 yang bisa kalian download secara gratis di description box ya. Begitu, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe untuk update konten menarik lainnya. See you in the next video. Salam Perkasa.